pasar subuh. Saya pasar pagi ya. Pamannya Aur. Pamannya Aur lagi. Aur Nah, itu kalau ini apa? bisa buat nahan hujan Bu ya? Iya, yang ini kalau hujan tidak tembus nih. Jangan Bu. Sama ibu nih. Daun apa? Daun. Oh, naon nipah. Ada nipah. Yang mana tuh? Apa ya Bang? Nipah tuh ada di sini orang. Banjar. Ini dari mana Pian? Ini orang Banjar. Oh, orang Yang Banjar. orang Banjar Yang bikin. olahan kita mana paman? Olahan kita adalah. Kada di sinilah. Oh, alah. Alalak. Waduh. Ini olahan Banjar. Dari Banjar ternyata. Jual ke hulu sungai. Karena memang di hulu sungai itu lahan rawa ya Bu ya. Aktivitas masyarakat itu mencari ikan. Nah, jadi untuk terhindar dari panas dan hujan, masyarakatnya menggunakan ini. Mereka tutup kepala ini. Tapi biasanya ini Bu bisa dari daun apa aja Bu dibikinnya? Sebenarnya bisa dari daun kelapa, bisa. Dari daun enau bisa. Kan Dari mirip-mirip daun ya. rumbia juga Tinggi. bisa. Masih modern. Nah, ini apa nih? Untuk makanan. Ikan. Jikin lah namanya Bu. Menaruh, Ini di Jawa juga ada ini. iya jikit. Untuk naruh makanan. Menaruh, ini piring saji jadinya ya. Kalau di acara selamatan ya. Tambah hijau. Tinggal ditaruh kertas nasi aja lagi. Jadi bangkrut. Nah itu tuh nyiru Bu harganya Ah. $200 tuh di marketplace. Wah, luar biasa. Dari Ini bambu. Niro. Bahannya dari bambu. Dari bambu sama dari Berat banget ya. Berat. Wow, berat ya. bambu sama rotan. Oke, bambu sama rotan untuk nampi bani misalnya, baras. Nah ini apa? Tangguk. Tangguk. Di tangguk ini untuk cari ikan misalnya kawan. Tadi Bukan mendulang emas ya. Tangguk bukan mendulang emas. untuk cari ikan misalnya di daerah rawa. Daerah rawa. Nah, jadi bisanya di tangguk itu cari ikan. Ikan-ikan kecil Cari ke ini ya. ya Ke air. ke air diangkat. Jadi ikannya masuk ke situ. Oke. Lalu kita cuci Sayur juga bisa tuh Bu ya. bisa. Susu sayur, ikan Nyuci ikan. Gunanya untuk apa-apa bisa. banyak gunaan. Ikan terus dicelupin ke anu. Biasa ini sungai. digunakan untuk mencuci sayur juga pada saat acara selamatan kan sayurnya banyak tuh. Iya, Aruh besar. Aruh. selamatan. Bukan aruh ganal lah, aruh besar. Biasa Bu yang jualan jeruk juga pakai ini. Jeruan, Bu. Jeruk. Oh, Buah-buahan. buah-buahan. Terong. Jeruk. Oke. Sayur. Sayur. Tepat bisa juga. Serbaguna ya kawan-kawan ya. Rotan juga. Rotan juga ya. Ini bukan rotan, ini apa dari bambu. Rotan Bu. Ini dari bambu. Bambu. Bambu rotan. Oh, rotan. Sama Tapi ini kelihatan deh. tapi ini kualitasnya lebih baik. Kalau ini kan ada Iya, ini luaran. Kayak lampit. Kayak lampit. bagian luarnya ini, kulitnya. Buka ke sana. Bingung untuk ngedit. Yuk kasih itu kayak nonton edit. Kayaknya buat ini beritaan render aja lagi. Wah, ini yang versi besarnya kawan-kawan. Versi-versinya berapa turunan? Wah, Paling gede ya. ini Paling besar. ini anak dibutkis. Bayu. Ayunan. Banget ya. Gede banget. Gede banget. Wah, Buat gang sini bisa. rusak ininya. Sama dari Untuk bambu. menangkap ikan di lahan rawa. Jadi yang nelayannya itu langsung cebur ke rawa ya Bu ya. Habis itu langsung ini. Bu, nanti kita contohkan ya Bu ya. Ya. Ini bahannya dari bambu nih. Ya, Bahannya bambu. bambu. Ini bambu. Bambu. Terus Sama anyamannya rotan. Nah, ininya rotan nih. Oke. Diikat-ikat nih. Ini dianyam tanpa paku. Gak ada paku, Gak ada Dianyam. paku, gak ada lem. gak ada lem, gak ada Cuma paku. pakai anyaman aja ya Bu ya. Iya, pakai anyaman terus diikat-ikat sama
rotan ini. Rotan juga. Ini alami, organik semua, tidak ada bahan kimia. Kita luka dulu Bang. Biasanya ini kan untuk apa, aktivitas menangguk ikan. Ya. Makanya Nelayan. tangguk. Tangguk ya. Namanya tangguk. Ikannya yang masuk itu ikannya yang kecil-kecil, Dam. Kalau yang besar Bu, Kalau yang besar nggak pakai ini. pakai apa? Yang besar itu pakai luka, pakai rinji, pakai lalangit. Lalangit. Wah, baru tahu. Langit yang itu tuh. Kemana? Oh, itu langit. Iyalah, langit itu. Oke, kita ke Sama lunta. Lunta. Lunta? Lunta yang Ada bel. Lunta. Itu luka. Apa itu, Bu? Ini luka. ini kawan-kawan kita ini namanya apa namanya Bu? Luka. Luka. Ini Ini tempat untuk ikan yang lebih besar. Kalau tangguk tadi kan ukurannya kecil ikannya, anak ikan. Kalau luka ini ikannya yang lebih besar. yang besar. Jadi ini seperti jadi perangkap ikan Bu ya. Perangkap ikan ditaruh di arus-arus sungai, arus-arus parit gitu kan. Kemudian di sungai-sungai rawa. Cara makanya ditaruh aja, berbaring. Tapi biasanya di dalamnya dikasih umpan atau kayak apa Bu? Seperti apa Tidak Bu? ada umpan di dalamnya, cuma di Oh. sini harus ada penutup. Penutup kan? supaya jangan keluar ikannya Bu ya. Ya, supaya ikan jangan keluar. Wah. Tapi kalau nggak pakai penutup, kita akan dapat ikan terus. Ikannya terus. Terus ya, kita dapat ikannya terus. Nah, oke. Jadi ikannya masuk dari situ ya. Masuk dari situ, Di bawah. nanti dia akan terperangkap di Di dalam. ujung. Yang ini harus ditutup. Tutup pakai apa saja, misalnya pakai apa? Yang gerani padi, Oke. kemudian dari daun-daun kering, daun-daun pisang yang kering, gitu bisa. Yang penting tidak lepas. Gitu. Lepas. Jadi tutup kawan-kawan. Ikan yang masuk ke dalam sini ukurannya yang besar, seperti ikan sepaciam, Gabus Bu ya. gabus, kemudian lagi pakuyu, itu adalah ikan-ikan khas daerah rawa. Oke. Ini terbuat dari apa ini Bu? Ini dari Paring, bambu ini. Bambu. Kita berada di tempat Siring namanya, kawan-kawan. di Siring Kota Amuntai. Siring Kota Amuntai. Nanti Di ketika depan ke Amuntai, plaza. nanti kita ke sini. Di depan Ada plaza. taman kota juga tuh. Taman kota. Putri Junjung Bui. Taman Putri Junjung Bui. Ujung buinya yang udah. Yang udah kita bahas kemarin itu. Tangga ulin, jembatan Tangganya ulin-ulin. Tapi Bu itu Bu besi, bukan ulin. rumahnya yang Oh. Desa Tangga Ulin. nama Oke. desa seberang itu kan desa Tangga Ulin. Nah, karena rumahnya rata-rata pakai tangga ulin gitu Iya, loh. Oke. ulin-ulin. Oke kawan-kawan, demikianlah untuk kunjungan kita ke Pasar Kerajinan pada hari ini. Demikian pertemuan kita hari ini. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita pulang Bu. Yuk, yuk. Yuk. Dadah. Oke Bu, masuk Bu. Yang alabio mana, Cel? Tidak. Namanya apa Bu? Ini bulang, Bola. tandanya haji. Tandanya haji. Oh, berarti di sini ada tandanya ya Bu untuk haji. Kalau orang apa? Setelah. Orang naik pulang haji. biasanya pakai ini setelah pulang dari. Pulang dari tanah suci bisa menggunakan ini. Bolang. Kalau orang yang belum ke tanah suci, belum haji, mengenakan yang ini lucu. Oh, Lucu jadinya karena memang belum haji. Ya, nanti kita tampilkan Bu ya fotonya. Ya, sudah kebiasaan ya Bu ya. sini. Oke, di sini juga kawan. Oke. Ini ada beraneka ragam jenis bordirannya ya. Bordiran khas Alabiu. Ini memang dibordir dari mesin, menggunakan mesin dari benang. Banyak geraknya kawan-kawan. Nah, ini yang sudah jadi. Apa Bu? Kalau yang itu, Itu ada juga. kalau ini sulam ya. Oh, ini yang sulam. Sulam. Oh, beda lagi. Nah, Ini yang sulam. halus-halus benangnya ini kecil sekali. Sulam. Kalau yang ini sulam juga tapi dari manik. Bulang. Bulang. Kayaknya lebih besar. Bu. Lebih besar. Ulang ini
Coba Bu, dicontohin. Adam. Nggak boleh Bu, laki-laki. Nah, ini kan karena saya pakai ikat rambut jadi nggak bisa. Nggak bisa. Kayaknya Adam. Acil, contoh akan memasang Acil. Nggak bisa. Ini kan kalau dia pakai kerudung ya biasanya Iya. di rumah aja Iya, di rumah aja pakai ini. Di rumah biasanya nenek-nenek atau ibu-ibu nggak pakai kayak gini ya. Tandanya itu udah haji nih. Tandanya kalau menggunakan Kalau balang istri haji haji. gitu. Jadi ada panggilan Bu Haji, Mak Haji itu kan yang menggunakan Balang. tulang ini. Ini dari manik. Kalau ini apa Bu? Ini yang belum jadi nih. Oh yang belum jadi. Ya ini kan bulang lilit, Yang lilit bulang juga, tapi dililit, di kepala. dililit. Nanti bentuknya kayak gini. Oh tapi ini dililit penggunaan. Nah, habis itu yang ini diselang gitu. Nah, Oh, terus yang ini kan ada rambutnya di sini rambut yang dimasukkan ke dalam sini. Terus diputar, gitu ya. Putar sampai habis ininya, ya. Terus diputar lagi ke sini, pasang di sini. Itu selang-seling gitu. oh, bagus. Jadinya kayak gini. Pakai jarum. Pakai jarum pentol. Ya. Tapi jangan nusuk ke kepala, nusuknya di kain-kain aja. Oke. Pakai kepala pot ini aja yang saya Iya. Ini juga bagi yang belum haji nggak boleh pakai ini. boleh sih pakai ini, tapi nggak harus jadi gini, harus ini aja. Gitu kan? Nah, Oh ya. kayak nenek-nenek gitu. Oke. Kenapa Bu kalau orang haji pakai ini segalanya? Apakah ada filosofi atau apa? Itu kan Sama memang kebiasaan. ya hak dari sudah dari sananya kayak gitu. Oke. Ya, mungkin ini perlu dijawan kritis Ya. juga kayaknya kan. Iya. Dijawab kenapa haji di Kalimantan Selatan biasanya pakai bulan aja ya tentunya ya. Aja. Kalau haji kan cuma pakai peci. Kalau aja ya ini anunya apa namanya? Pakai tutup kepala ini. Bordirannya khas di Kabupaten Sumatera Utara. Nah, ini bordiran nih, pakai mesin. Dari benang pakai mesin dibordir. Kayak gitu tadi. Jadi ada bagian tengah. Kita lagi ya. Ini kan ada bagian tengah yang dibordir. Nah, tuh. Bagian tengah, kemudian sisi kiri dan kanannya. Ah, Gitu. Mantap. Dan banyak warna-warninya ya. Bukan cuma bordir tapi tulang pun ada deh. Sulam ada. Sulam itu dari benang. Dari benang yang kecil kali ini benangnya. Bu Haji. Nah, haji. Ini ada teknik menyulamnya juga nih, tidak bisa sembarangan. Langsung Pakai tangan, bukan pakai mesin. langsung handmade kawan-kawan. Tangan ya. Handmade. Harganya berapaan? Yang ini pakai tangan juga nih. 35.000. 35.000. 50. Ini 50. Beda harganya Bu ya? Kita sedang berada di Desa Panjuran, ya tepatnya Kecamatan Amuntai Selatan ya di sini. Kalau kita lihat ya, tempat ini adalah tempat pengrajin kayu ukiran seperti itu. Seperti kita lihat di samping kami ini ada beberapa contoh ukiran ya yang dipakai untuk apa? Bisa ini ventilasi, bisa juga nanti dipakai untuk ukiran-ukiran ini. Ornamen-ornamen yang ditempelkan pada kursi, ranjang, dan sebagainya. Nah, dan pada kali ini kita akan melihat ya, Dem ya, Oke. ya melihat proses tahapan-tahapan bagaimana namanya sebuah produk yang terbuat dari kayu itu diolah seperti itu. Yang pasti tentunya menggunakan ukiran. Ya. Ada tambahan lagi nih. Oke, kita lanjut aja Bang. Oke, silakan. Oke. Nah ini pas banget ya, ketika nyampe di depan kita ketemu sama apa ini, Dan? Ada mesin. Ada mesin untuk memotong kayu. Dan ini hasilnya. Pertama kan ini papan yang lumayan tebal. Kemudian papan ini digabung jadi 4 kayaknya ya. Ini ada 1, 2, 3, 4 papan, kemudian digabung, kemudian dipotong lah sesuai dengan ketentuannya lah gitu. Karena ini mau dibikin ukiran kayak bentuk bunga atau daun macam tumbuhan kayak gitu, jadi ukirannya melengkung dan menandakan ini apa namanya ya, bentuk-bentuk bunga tadi kayak gitu sebelum diolah lagi jadi sebelum diukir lagi jadi lebih realistis lah. Ini baru bentuk 2 dimensinya kayaknya. Oke, lanjut sini Bang. Kita lanjut ke sini. Kita putar dikit dong ya kayaknya. Nah, ini mungkin yang udah setengah jadi ya. Jadi. Sudah ada ukiran. Ya, sudah ada ukirannya. Ini sudah diukir ya setelah proses yang pertama tadi, ini mungkin sudah proses yang ketiga ya. Karena proses pengukirannya proses yang kedua dan ini sudah dirakit menjadi kursi ya. Nantinya akan dilanjutkan untuk pemasangan tutupnya ya, tutupnya yang ada di sini, kemudian juga ditambahkan cat pada
ininya, kayunya, dan seterusnya nanti di finishing mungkin akan diberikan warna lah dan pernak-pernik yang sesuai dengan apa namanya pesanan ataupun kode zaman sekarang ini. Nah, kita lihat ya sangat detail ya, karena ini adalah apa namanya ya, sebuah karya seni ya yang kita nikmati pada setiap zaman sekarang ini ya. Rumah-rumah mewah juga memiliki mebel yang seperti ini. Oke kawan-kawan, ini adalah kursi yang sudah hampir jadi ya, cuma tinggal beberapa Ornamen ya. ornamen yang dipasang ya pelengkapnya, mungkin busa tempat duduknya, tapi yang sandarannya sudah jadi. Ini Catnya sudah juga dicat. udah bersih, mengkilap kayak gini ya. Sangat elegan ya, Pak. Bang. Warnanya Nah kalau yang di sana kita juga bisa lihat warnanya merah, dan ini sudah jadi ya, sudah 100% jadi dan dibungkus pakai apa plastik lah kayak gitu. Nah ini jadi selain apa tadi ya, pengrajin tradisional seperti halnya apa rotan dan apa bambu dan sebagainya tadi, di sini juga ada pengrajin yang anunya itu kayu gitu, bahan bakunya itu kayu, digunakan untuk dijadikan bentuk-bentuk mebel ya, yang nanti kita dapat jumpai di toko-toko mebel sampai dijual juga ke luar daerah ini. Bang, mau tanya, ini apa ini Bang? Oh ini tempat tasmiahan ya. Ini biasanya bayi diletakkan di sini. Nah cuman ini kan tidak semua orang punya. Dan ini biasanya kalau udah jadi kan dibeli oleh tata rias ya, semacam penyewaan tenda. Kemudian nanti disewakan ke dirias, kemudian disewakan ke yang punya hajatan kayak gitu loh, hajatan Tasmiahan ketika anak itu kan kata apa? Pemberian nama. Pemberian nama bisa 7 hari Bu ya, bisa 14 hari itu Sekaligus akikahan. Akikahan. Jadi Ini ini tempatnya. biasanya kan nih lagi rame yang ada acara akikahan itu pakai pelaminan. Jadi ini ibaratnya pelaminan bayi ya. Dekorasinya ini menggunakan ini tempat tidur bayinya. Nanti dituliskan di dinding misalkan siapa namanya, Jahra misalkan siapa, Andi dan sebagainya. Dekorasinya. Akikahan. Nah, Terbuat dari apa itu? Apa ini triplek? Triplek. Ya. Triplek. Memang ini kerajinan khas juga di daerah kita. Kayak kursi yang di depan tadi, cuman ini bentuknya lebih panjang aja. Pakai batu ya. Tangan, ukirannya relief ini. Ini ada yang belum diukir apa memang sengaja ya? Belum kayaknya Bu ya. Belum diukir. Dan yang di sini ini belum diukir kah? Oh iya, nanti diukir lagi dan nanti disempurnakan lah. Mungkin ini juga belum ya, belum licin kayak gitu. Nanti dilicini lagi. Menggunakan pangkat. Tandanya mungkin kita ketemu sama yang ngerjain ini Pak Haten, mungkin kita bisa lihat langsung lah ya. Belajar. Langsung melihat prosesnya. Jadi sekarang kita cuma lihat bendanya dan hasil karya beliau kayak gitu. Di sini kita bisa melihat ini ada bahan baku dalam pembuatan mebelnya. Ini ada busa untuk kursi dan tempat sendarannya. Di sini ada juga kulit. Nah, ini kulit untuk kulit sintetis untuk lapisan luar. Mungkin kayak gini nih. Mungkin kayak ini. Misalkan lihat. Kulit sintetis nih. Nah, kemudian juga di sini juga kita bisa order ranjang ya. Ranjang besar kayak gitu. Kalau yang ini kan ini kursi. Masih sandaran kursi, tapi kalau ranjang mungkin bentuknya akan lebih lebar lagi kayak gitu. Dan pahatannya pun dibuat sedemikian rupa juga gitu. Tapi ini biasanya Bang untuk tempat kursi dan pengantin. Ini seperti kayak tempat kursi pengantin ya? Ini memang kursi pengantin kan ya? Ya, kursi pengantin. Ini pelaminan kah? Pelaminan. Oh, jadi pelaminan ini apa kursi untuk pelaminan kayak gitu. Jadi nanti disewakan kalau udah jadi, ada yang beli jadi untuk disewakan kembali. Bagi yang punya hajatan pernikahan kayak gitu. Dam, udah dicoba kan tadi? Mau dicoba lagi Bang? Oh ya, dicoba lagi.
Gimana? Sudah cocok kawan-kawan? Udah sanggup? Calonnya belum sanggup kayaknya. Cari dulu. Kita di sini langsung tempat pengolahan untuk mebel yang ada di Ujung Utara. Ini bisa direkam kawan, ini pengolahan apa ini bang? Tongkat ya kayaknya. Tongkat. Oke. Tongkat kayu yang nanti dipasang di lemarinya gitu. Nah, jadi diputar itu ada Mesin. dinamonya ya, mesin dinamonya. Kemudian dipahat lah kayak gitu. Jadi nanti hasilnya bisa kita lihat kayak yang di samping ini dan yang di depan itu pahatannya udah jadi, bentuknya bulat dan rapi lah kayak gitu. Karena dibuat dengan cara diputar kayak gitu ya. Nah, kemudian tiang-tiang ini nanti dipasang di lemari. Nah, lemarinya juga dipahat ya, seperti halnya kerajinan kursi dan apa tadi yang kita ambil gambar yang pertama tadi kayak gitu. Jadi mirip kayak itu juga, ada ukiran-ukiran dan ornamen-ornamen yang dipasangkan di mebelnya kayak gitu. Kawan, ini contoh untuk kaki lemari yang sudah jadi. Nah, Disediakan bang. jadi ini merupakan kaki lemari ya. Mungkin ini belum dipotong ya. Ketika dipotong nanti jadi dua. Ini bawahnya untuk menopang lemari yang ada di atasnya gitu. Ini juga dipahat ya, sama seperti halnya kayu untuk ornamen yang lainnya. Ini juga dipahat menggunakan pisau pahat ya. Pisau pahat dan kemudian nanti juga dipasang dan dicat di lemarinya kayak gitu. Kita lihat juga tempat ini ada kayu dan dengan berbagai macam ukuran ya, ada yang besar, ada yang kecil, dan ada juga papannya kayak gitu. Nah, mungkin setelah ini kita akan ambil gambar di dalam tempat perakitan dari lemarinya tadi. Oke. Ini contoh yang sudah jadi ini untuk lemari. Ini untuk lemari yang tadi dibikin oleh Pak Mani tadi, ini contohnya sudah jadi. Nah, ini dibelah dua, ini ada dua. Ini lemari contoh hasilnya. Nah, jadi yang dilakukan oleh Pak Mani tadi itu ini loh. Nah, ini pembikinan. Membuat ukiran kayak gini, dan ukirannya itu bulat ya. Ukirannya itu bulat, bukan dua dimensi kayak Bukan, gitu. ya. Tapi bulat. Jadi dilakukan secara berputar. Ini juga sampai begitulah. Pokoknya satu batang kayu dibikin kayak gini. Nah, ini ada lagi, Bang. Nah, ini katanya buat ranjang ya tadi. Ranjang, ya? ranjang. Mungkin ini atasnya ya kayaknya. Nah, atasnya mungkin nanti dibikin ukiran lagi nanti. Buat masang ukiran lah di sini Ya. untuk jadi sengaja nggak diukir kayak gitu untuk dipasang ya, dan ini juga untuk bawahnya. Jadi ini untuk tiangnya. Nah, jadi kayak yang di atasnya diukir lebih rapi kayak gitu, agak kuncup ke atas kayak gitu ya. Di tengahnya kayak gini, dan di bawahnya tetap nggak diukir. Ini untuk ranjang. Kita akan lanjut ke dalam. Ini kita sudah ini yang sudah jadi. Ini mebel yang sudah hampir jadi, mungkin kisaran 80% sudah jadi. Ya, jadi yang kita lihat di sini merupakan proses setelah yang di situ tadi kayak gitu. Ini tongkatnya ya, tongkatnya setelah diraut tadi, kemudian dibelah dan diukir. Ada ukiran daun di sini, kemudian setelah diukir baru dipasang ke lemari. Nah, jadi proses pembuatan lemari ini juga dilakukan di tempat ini juga, namun di sebelah sana. Nah, setiap Daerahnya. Dari titik-titik lemari ini juga ada ukiran-ukirannya kayak gitu. Nah, misalkan selain tongkatnya tadi yang ada di sini, bawahnya ini pintu juga ada. Kemudian sampai di atas pun juga terdapat ukiran yang ada bentuk daun dan bentuk bunga, Adam ya. Menggambarkan alam ya. Menggambarkan alam lah kayak gitu. Nah, setelah ini dirakit, baru nanti dicat dan dipasangi kaca seperti itu. Ini udah hampir jadi nih 80%. Ini 100% buatan handmade ya, buatan tangan. Buatan tangan ya. Luar biasa. Tanpa robot dan pabrik kayak gitu.
Satu ini aja luar biasa sudah ornamennya. Dan begitu detail ya, kalau misalkan terjadi kesalahan dalam proses pemahatannya bisa jadinya Fatal. gagal ini. Fatal sudah. Bisa segini diganti, Bro. Luar biasa. Wah, luar biasa, ini harus detail banget dan cermat lah ininya. Tukang ataupun pengrajinnya gitu. Nah, ini tadi loh yang kita sebut di depan tadi, ini kan kaki ya sebenarnya. Kaki lemari yang masih bentuknya batangan. Belum dipasang gitu. Nah, nanti kalau udah dipasang jadinya kayak gini. Nah, ya gak? Ini dipotong lagi ya, Bang? Dipotong, jadinya kan 2. Kata pengrajinnya tadi ini semuanya digunakan kayu menggunakan kayu lurus atau tungkai. Tungkai. Jadi kayak bersih kayak gitu, bersih. Maksudnya cerah lah warnanya kalau kayu lurus ini dan kelihatan guratan-guratan. Mewah jadinya. Oke kawan-kawan, kita sudah memasuki area pengolahan untuk lemari. Jadi di sini bapaknya lagi mengolah lemari. Ini lemari apa ini? Lemari yang kayak di depan tadi kayaknya ya. Kalau bapaknya ini lagi mengolah apa itu, Pak? Menghaluskan ini. Oh, iya, tiangnya. Jadi, tiangnya tuh harus dihaluskan dulu, Pak ya. Oke. Tiangnya. Tuh bapaknya bikin apa, Pak? Ini pahatan. Bikin apa itu, Pak? Wah. Pahatannya. Oh ya, ini. Atasnya. Yang di atasnya yang kita temui di depan tadi lemarinya udah jadi, tapi ini proses pemahatannya. Luar biasa. Ada berapa orang, Pak, dalam sini pekerjanya? Ada 6 orang. Dan masing-masing orang memiliki kemampuannya sendiri-sendiri gitu ya. Dan fungsi diukur dulu, baru nanti baru dipahat ya. Ukur-ukur dulu. Digambar dulu, Pak Leh. Di sketsa, Pak. Dibikin sketsanya. Kita lanjut sih, Pak. Tuh bapaknya lagi proses apa itu? Halo Pak, maaf ganggu. Ini lagi diproses apa ini, Pak? Apa? Masih proses. Oh, perakitan. Perakitan yang ini. Ini perakitan bapaknya. Ini perakitan di yang mana ini, Pak? Ini lacinya kan? Lacinya kan apa ini, Pak? Oh, raknya. Oh, di tengahnya. Wah, ya di tengahnya. Belakangnya. Tengahnya. Di samping. Oh, sampingnya. Di tengahnya, ini sampingnya. Wah. Ya, ini baru setengah perakitan, Pak lah. Perakitan. Nanti dirakit lagi. Nanti dirakit lagi jadi satu, Pak ya. Oke, makasih, Pak. Makasih banyak, Pak. Maaf ganggu kita ke yang lain. Nah, ini proses perakitannya nih. Nah, bapaknya lagi merakit. Nah, Ibu bantu, Bu. Kita belajar merakit. Jadi prosesnya sangat banyak sekali dan dilakukan secara cermat dan hati-hati ya. Boleh serong kiri, serong kanan, harus benar-benar rapi. Bukan cuma sekedar bertenaga, tapi juga hati-hati. Jadi di sini semuanya menggunakan kayu lurus atau kayu sungkai, dan kayu ini cukup awet, Bu ya, sampai 10 tahun masih bisa dipakai kayak gitu. Nah, bisa satu lagi nih, bapaknya bikin apa? Pak, itu bikin apa, Pak? Oh, ini pintunya. Oh, ini pintunya. Ya, silakan Pak, dilanjutkan. Silakan aja, Pak. Kita mau lihat-lihat aja. Pak. Nah, Ibu ini sedang megang ini ya, apa? Tuh, pintunya. pintu lemari. Pintu yang ada ukirannya. Lem kayu. Pakai paku. Pakunya ada juga. Dilem. Oh, dilem. Oh, jadi dilem ada, di paku ada supaya rapi kayak gitu ya. Nah, ini tadi proses perakitannya juga ya. Yang tadi dihaluskan, kemudian udah dipasang nih tongkatnya. Luar biasa. Oh, sambil ditandai juga ya? Semua pakai handmade ya? Ditandai supaya apa, Pak? Oh, jadi dipotong, setelah ditandai dipotong dan dimasukkan ke dalamnya. Tuh. Oh, ya.
Oke, itu salah satu. Nah, jadi dari depan tadi kita lihat bahan-bahannya dan perakitannya, dan di belakang ini ada banyak warga yang terlibat dalam proses pembuatan lemari ya. Banyak pengrajinnya. Pengrajinnya. Ada melihatnya. Oh Pak, Assalamualaikum. melihat pala. Pak, misi pala. Mengarok mau ukir ya. Mengarok. Tadi melihat di media sosial tadi Bang. Ya, Sebenarnya kami hendak melihat ininya Bang. Nah ini tempat pengukirannya nih. Mengaruk kata pamannya namanya. Oh ya, ini pahatnya khusus ya, ada besi. Mungkin ada apa-apa silakan Cilai. lanjut. Ini ada pahatnya juga. Wah, banyak penacah senjatanya. Kayak pisau bedah gitu ya. Ini kayak dokter nih, tapi dokternya beda lagi. Dokter lamari. Iya, dokter kayu nih. Aduh apa? Ini dibuat ke TV bisa nih lah. Di YouTube. Orangnya, anggilan orangnya. Yo, ini jadi membantu Pak. Udah bisa. Bisnis sehat ya. Itu apa juga? Oh, tapi salah memasukkan, akuannya dimasukkan pada isi bunyi, salah memasukkan sebenarnya. Jadi namanya jual kok. Yang asli mana Bay namanya? 20 tahun dari sini. Oke. Jadi ini man sudah turun temurun kah untuk baulah? Ini kayaknya turun-temurun lah. Mulai dari kakak-kakak kan. Abah Bian Bang bisa jual lah. Abah petani penyadap. Iya. Ada gede-gede ini dijauhin, ada gede-gede ini di kamera ada berlawan. Kurmit. Banyak kerumit. Mana Bang ada mengarok malah. Ini gambar jadi lah. Oh ya, nah kita jadi ini gambarnya dari tutup lemari panel supaya sama kayak itu. supaya sama. Jadi digambar dulu, habis digambar dulu lalu dientak Kalau ke diukir, habis diukir lalu ditataki. Hanya di urate, itu namanya diurate. Oh ini apa? Ornamen-ornamen kecilnya dibikin di sini ya. Tapi yang di mukanya tuh perakitannya. Ada orang dulu pakai karbon. Gambar ukirannya supaya sama. Dari kertas kan. Ada karbonnya. Pakai karbon, begini ada lagi. Supaya generasi mudanya saya pintar kak. Karena memakai karbon lagi bisa period, udah triplek pernah. Triplek ya. Bisa dilubungi langsung. Mantapnya celah. Itu tadi. Ini jadi kayak gini. Kiri kanannya Tampak yang sudah pahat, ini yang sudah pahat. Wah, gambar senyar gini atas. Murah nak gambarkan bintang yang itu. dia kalah nih. Dipahat, nah ini yang sudah dipahat ya. Ini yang belum dipahat dan ini yang sudah dipahat tadi. Oke.
Kayaknya udah cukup Bu ya. Nih, terima kasih. Kami terima kasih. Kami terima kasih banyak di Man. Minta minta rela. Ya Kak. Ya, ini kita sedang melihat langsung kerajinan untuk membuat kembang dari kenanga, kembang kertas. Nih, Ini kananga, palilak. ini kembang kertas, ini Kenanga yang ini, kembang kertas yang ini. Dan itu pandan. Ini daun pandan. Nah, Nah, ini jadinya dibuat seperti ini. Coba kita lihat nih. Nah, hasilnya. Nanti hasilnya seperti ini. Pakai Ini kerajinan yang khas juga di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Ini pakai pelepah pisang, ya. Kemudian ditusuk pakai jarum untuk memasukkan kembang-kembang ini. Jadilah seperti ini. Biasa digunakan untuk ziarah ke kubur, untuk mandi-mandi pengantin, mandi-mandi hamilan 7 bulanan, untuk acara maulidan, dan juga khatam Al-Quran, dan masih banyak lagi acara-acara yang bisa digunakan. Ya, untuk payung kambang bisa order sama ibu. acilnya juga. Anunya di mana Bu? Lihatnya di mana? Payung kambangnya Bisa dilihat di sini. bisa dilihat di sini. Oke. Tapi payung kambang tuh payung yang berangkap-rangkap kambangnya. kayak tangguinya. Nah, Oh, sampai 7 aja lah. sampai rangkap 7 lah. Itu berapaan sih almonnya nang 3 rangkap? Rangkap 7 itu 900. 900. Kalau nya 3 rangkap Rangkap tuh 500. 100. Nah, teratai yang putih ini banyak ditemukan di Desa Bayur, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Nah, yang ini yang digunakan untuk pembuatan ini. Oh iya. Jadi sebagian ada juga yang warnanya merah. Cuman untuk pembuatan bunga apa Bunga kembang ini. kembang apa namanya, Yo? Kembang apa? Kembang kubur pandan. Kembang kubur. Kembang kuburan tuh. Kembang kubur nih biasanya yang warna putih ya Bu ya. Heeh. Heeh. Ini Kembang kambit. bukan tanaman budidaya ya, tapi memang tanaman liar yang tumbuh di lahan rawa ini. Iya. Nah, Oke. nah ini kita lihat caranya untuk merangkai bunga ini. Pakai pelepah pisang, gadangnya ya, gadang pisang. Pelepahnya tuh di daun, kalau Iya. gendang tuh di batang. Ini pakai gadang pisang atau batang pisang yang kemudian dibagi beberapa helai menjadi benang gitu ya. Kemudian lagi kita menggunakan jarum untuk menusuk merangkai bunganya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu